Hai teman-teman semua, sekali lagi gue seneng banget kita bisa ada, ketemu, dan juga kita bisa sama-sama bersekutu dan punya waktu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lupa be with you, itu untuk mengingatkan bahwa engkau dan saya tidak pernah sendiri. Engkau dan saya selalu ada bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman jangan pernah lupa kalau kemarin kita sudah membahas kampus 101 gitu ya. Bagaimana pengenalan kampus secara khusus memang tidak eksplisit dibahas tentang kampusnya, tetapi berbicara tentang bagaimana komunitas itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Bisa berbagi kasih, bisa berbagi pengalaman, bisa saling tolong menolong. Nah teman-teman, 2 minggu lagi atau kalau mau dibilang tanggal 14 Maret 14 Maret jam 3 sore 14 Maret jam 3 sore kita akan sama-sama mendengarkan presentasi atau sharing dari Koko Cici kita yang sudah diizinkan Tuhan mengalami terlebih dahulu kuliah di kampus negeri. Kampus negeri seringkali menjadi favorit bagi kita, tapi mari kita sama-sama lihat lebih dalam lagi seputar tentang kampus negeri. Jangan lupa 14 Maret jam 3 sore, teman-teman boleh ambil waktu, siapkan waktunya sehingga bisa menjadi momen yang indah buat kita sharing. Oke teman-teman, catat tanggalnya, mari siapkan diri kita untuk sama-sama terus memperlengkapi diri kita. Manusia boleh berencana tapi Tuhan menentukan. Oke teman-teman, mari kita supaya kita bisa terus sejalan dengan kehendak Tuhan, supaya kita bisa terus mengerti isi hati Tuhan. Mari kita sama-sama tenangkan diri kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, hidup kita untuk diubah dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Halo teman-teman, bulan ini mungkin jadi bulan yang susah buat aku dan mungkin sebagian besar dari kita. Karena udah masa-masanya daftar SNMPTN, banyaknya tugas dan ulangan di sekolah, bahkan masih banyak hal lain yang masih kita urusin. Capek bukan rasanya? Teman-teman, di tengah kehirup pikukan dunia ini, kita perlu ingat kalau masih ada Tuhan yang selalu menemani kita, kalaupun kita senang atau susah, Dia yang selalu ada buat kita di setiap momen dalam hidup kita. Teman-teman gak nyangka gak sih, kalau Tuhan yang begitu mulia mau jadi sahabat kita, hambanya yang penuh dengan dosa. Bahkan Dia rela mati di kayu salib buat kita hanya karena Dia sayang banget sama kita. Maka dari itu, ayo teman-teman kita muji Tuhan yang adalah harapan dan sahabat kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasamu
sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah. Sekali lagi teman-teman, kita katakan Yesus, kaulah sahabatku. Kau sumber Kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Teman-teman, sering banget sih kita mengandalkan diri kita sendiri kalau misalnya kita lagi di situasi yang kita nggak bisa berlindung dengan orang lain, ataupun kita tuh lagi di situasi yang tidak baik gitu. Padahal kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan dan Dia tuh selalu ada buat kita. Yuk teman-teman, kita lebih sungguh lagi kita menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Dahulu yang kuanggap berharga, ternyata semua sia-sia. Kini ku pandang salibmu Yesus, kaulah segalanya, kau yang terindah. Dahulu yang ku anggap berharga, ternyata semua sia-sia. Kini ku pandang salibmu Yesus, kaulah segalanya, kau yang terindah. Ku bawa hatiku menyembahmu, Yesus kaulah, Yesus kau rajaku. Hatiku menyembahmu, Yesus kau kemuliaanmu. Teman-teman, dengan hati yang lebih sungguh lagi kita ulang lagu ini. Dahulu yang ku anggap berharga, ternyata semua sia-sia. Kini ku pandang salibmu Yesus, kaulah segalanya, kau yang terindah. Dahulu yang ku anggap berharga, ternyata semua sia-sia.
Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih kalau Engkau adalah Tuhan yang selalu beranugerah kepada kami. Terima kasih karena kami boleh merasakan berkat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kali kami menjauh daripada Tuhan, Engkau boleh menarik kami kembali, mendekat kepada Tuhan. Kami menyadari hidup kami tidak bisa terlepas daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Guys, hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema yang berbicara tentang You are my best friend. Tuhan adalah sahabat terbaikku. Gue bacain satu ayat dari Amsal 17 ayat 17 yang berkata demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kita baca juga dari kitab Yohanes, sebuah kitab yang kita sudah sama-sama tahu, secara khusus dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Guys, ketika kita berbicara tentang sahabat atau sahabat terbaik, maka sebenarnya kalau kita tahu, sahabat itu pasti tahu apa yang kita perlukan. Sahabat itu tahu bukan hanya hobi kita, warna kesukaan kita, tetapi sahabat adalah orang yang tahu kebutuhan terdalam kita. Bahkan biasanya, bener apa enggak ya, kalau gue punya sahabat itu, biasanya sahabat gue itu tahu nih waktu-waktu di mana gue mengalami quote and quote sendu gitu ya, perasaan sedih. Nah mereka itu meskipun dari Bandung gitu ya memang sih Bandung gak terlalu jauh ya, ada tol 2 jam gitu ya. Tapi mereka itu bisa at the time gitu ya, waktu yang tepat itu dia telepon gitu. Mereka telepon dan bahkan mereka berani bayar harga untuk datang ke Jakarta dan menghibur. Itu temen gua dari SMP, bayangin ya teman-teman, itu kayak wah sesuatu yang menghibur banget gitu. Ketika gua down, gua mungkin gak cerita ke laki gua, ke suami gua gitu ya. Mungkin gua gak bisa cerita ke emak gua gitu ya. Tapi ke temen gua ini gua bisa cerita apa adanya. Dan bukan hanya itu teman-teman. Yang paling ajaib adalah mereka selalu bisa memberikan penghiburan yang memang ketika mereka pulang lagi ke Bandung gitu ya, at the same day mereka mereka bisa memberikan sebuah kesejukan dan kehangatan itu. Nah teman-teman, ketika berbicara sahabat, maka ada satu sahabat yang bisa kita hubungi setiap waktu. Kita punya sahabat yang 7 kali 24 jam bukan hanya tahu apa yang kita inginkan, tetapi kebutuhan terdalam kita. Siapa itu? Teman-teman, jelas sekali sahabat kita adalah Tuhan Yesus. Kita tahu lagu sekolah minggu mengajarkan Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasihmu sahabat dan Tuhanku. Teman-teman, ini sebuah lagu yang sederhana, tetapi lagu ini benar-benar menjadikan kita sahabat dari Tuhan Yesus karena dia memberikan kebutuhan yang terdalam dalam hidup kita. Dia memberikan bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Keselamatan dari dosa. Teman-teman, tidak mungkin ada orang yang berkata saya tidak butuh selamat. Orang banyak anak yang namanya selamat, bener nggak? Artinya apa? Kita tuh pengen banget yang namanya selamat. Bayangin, Tuhan itu memberikan keselamatan yang bukan hanya berlaku di dalam dunia ini saja, bukan hanya berlaku saat ini saja, tetapi keselamatan sampai ke dalam kekekalan. Teman-teman, ini bukan sesuatu yang gampang. Ini bukan sesuatu yang murah. Ini sesuatu yang membutuhkan pengorbanan dan Kristus sendiri yang memberikannya. Allah sendiri yang memberikannya. Ketika dia menciptakan engkau dan saya, ketika dia tahu kita jatuh ke dalam dosa, gitu ya, kita gak bisa nyalahin Adam terus menerus ya. Teman-teman, ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita di dalam kedagingan kita mau mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia, Tuhan tahu kita itu butuh. Butuh apa? Butuh keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus.
Sehingga dia mati di kayu salib menebus dosamu dan dosaku. Sehingga kita yang mungkin masih merasa gitu ya. Alkitab berkata dengan sangat jelas, Kristus itu mati bahkan ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Ketika kita tidak menyadari kita butuh. Tuhan udah memberikan itu untuk engkau dan saya. Pertanyaannya, sudahkah kita meresponi anugerah Tuhan itu? Sudahkah kita berkata, Tuhan terima kasih. Karena apa yang aku butuhkan engkau sediakan. Engkau bukan hanya menyediakan makanan, minuman, pakaian, sekolah, dan kebutuhan lainnya. Tetapi engkau menyediakan apa yang namanya keselamatan daripada Tuhan. Sehingga dunia ini tidak bisa menentukan kebahagiaanku. Dunia ini tidak bisa menentukan sukacita terdalam dari hidupku. Teman-teman, dikatakan sangat jelas di Amsal, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Bukankah itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Dia mengasihi engkau dan saya. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, apapun yang pernah engkau lakukan, dia tetap mengasihi engkau dan saya. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Teman-teman, saudara kita mungkin bisa meninggalkan kita. Saudara kita mungkin bisa mengecewakan kita. Saudara kita di dalam keterbatasan mereka sangat besar kemungkinannya. Mereka tidak bisa memberikan apa yang kita perlukan, memberikan sesuatu. Tetapi ketika Tuhan Yesus gitu ya, yang adalah pribadi yang luar biasa itu. Bukan hanya menjadi sahabat tetapi menjadi saudara. Di dalam kesukaran, bukankah dia adalah gembala yang baik yang menuntun kita ke air yang tenang. Teman-teman, inilah yang Tuhan tawarkan. Kasih dan kebutuhan kita yang terdalam sudah dia penuhi. Maukah engkau dan saya memberikan respon yang baik? Memberikan respon yang berkata, Tuhan, aku mau percaya sama engkau. Aku tahu jalan hidupku tidak mudah. Aku tahu kondisi ekonomi keluargaku mungkin tidak baik. Tapi aku bersyukur karena aku punya Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang kubutuhkan. Kalaupun saat ini aku belum bisa melihat hal itu. Tapi aku percaya Tuhan akan membukakan jalan pada waktunya. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadaku. Tuhan akan menolong kita semua. Teman-teman, mari kita sama-sama mengambil waktu teduh. Kita merefleksikan kembali, sudahkah saya meresponi kasih Tuhan? Sudahkah saya menyambut tangan sahabat saya itu? Sudahkah saya berkata, ya Tuhan, terima kasih aku bisa jadi sahabatmu. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh, kita pikirkan kembali, kita refleksikan hal ini. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di dalam anugerah-Mu yang begitu besar, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan terdalam kami, yaitu kebutuhan akan karya salib-Mu, kebutuhan akan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tolong, biarlah ini menjadi sebuah langkah awal kami, untuk kami menyambut tangan Tuhan. Kami mau menjadi atau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku
berharga di matamu, jadi kesayanganmu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu, Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Yesusku, betapa agung karya-Mu, Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu, Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Engkaulah Yesus, Juru Selamatku.